Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang, "Tuan Randy, apakah saya melakukan sesuatu yang membuat Anda salah paham? Sebenarnya, saya benar-benar tidak memiliki pikiran yang tidak pantas tentang Anda." "Putri, akulah yang ingin mengejarmu." Randy meraih bahu Putri dan berkata, "Aku tidak ingin kamu mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan bagiku untuk mengejarmu." Putri berkata, "Tuan Randy, saya benar-benar..." Randy memotongnya dan berkata, "Mari kita tetap berhubungan satu sama lain dan pergi bersama. Jika kamu pikir aku bukan orang baik dan bukan itu yang kamu inginkan, kamu dapat memutuskan hubungan kapan saja." Putri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Randy, ini tidak adil bagiku." Selama Putri Bramasta berjanji untuk berkencan dengan Randy Sanjaya, dia tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mengatakan, "Tidak, jadi itu tidak adil baginya." Randy memandang Putri, dan matanya menjadi lebih lembut, dan suaranya menjadi lebih menggoda. "Putri, ayo saling memberi kesempatan." "Oke." Randy menatap Putri. Putri sekali lagi melihat lautan bintang di matanya, yang sangat menariknya, seolah-olah ada kekuatan tak berujung yang menariknya, ingin membawanya ke lautan bintang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mungkin tidak buruk jatuh cinta dengan pria seperti Randy Sanjaya. Itu bisa memuaskan rasa ingin tahunya dan dia bisa lebih dekat dengan putri kecil secara lebih terbuka. "Kalau begitu, mari kita coba." Putri juga terkejut dengan kata-katanya sendiri. Dia baru saja memikirkannya, tetapi mengapa dia mengatakannya dengan keras? Dia telah mengatakan bahwa dia bukan pengganti, tetapi siapa yang tahu jika dia hanya mengatakan ini di depannya? Bahkan ketika Randy memanggilnya dengan namanya, Putri tidak tahu apakah dia memanggil namanya atau memanggil nama istrinya yang sudah meninggal. Begitu Putri menyelesaikan kalimatnya, dia ditarik ke dalam pelukan Randy dan Randy memeluknya erat-erat. Tampaknya dia menggunakan semua kekuatannya, dan dia sangat kuat sehingga sepertinya Putri akan dihancurkan oleh tulangnya. "Putri, Putri." Randy memanggil nama itu berulang kali. Putri tidak tahu apakah Randy memanggil namanya atau memanggil nama istrinya yang sudah meninggal. Putri mencoba melawan, tetapi dibandingkan dengan kekuatan Randy, kekuatannya seperti semut yang mencoba menjatuhkan gajah. Perbedaannya terlalu banyak, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Putri tidak mengatakan apa-apa." "Putri, jawab aku." Randy mengaitkan dagunya dan menatapnya dengan mata terbakar. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan," bisik Putri. Dia tidak menatap matanya. Aura maskulinnya begitu kuat sehingga ketika dia menatapnya, jantungnya akan berdetak lebih cepat, kepalanya akan memanas, dan pemikirannya akan melambat lebih dari setengah detak. "Aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin memanggil namamu. Aku ingin mendengar suaramu." Randy tersenyum dan menyandarkan kepalanya ke tubuhnya lagi. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan berkata, "Biarkan aku mendengar beberapa kata lagi." Dia menyuruhnya untuk membiarkan dia mendengarkan suaranya. Randy memeluknya erat-erat sehingga dia bisa percaya bahwa dia benar-benar telah kembali ke sisinya. "Tuan Randy, kita belum sedekat itu. Bisakah Anda membiarkan saya pergi dulu?" Putri telah setuju untuk membiarkannya mengejarnya, bukan untuk menjadi pacarnya. "Apakah terlalu berlebihan baginya untuk melakukannya?" "Aku tidak akan melepaskannya," kata Randy kekanak-kanakan. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi lagi? Randy tidak akan pernah melepaskannya selama sisa hidupnya. Putri terdiam dan berkata,
Apakah orang ini masih orang yang pertama kali dia temui? Randy mengulurkan tangannya dan mendorong rambutnya ke belakang telinganya. Kemudian Randy memegang kepalanya dan membungkuk untuk menciumnya. Putri segera memalingkan wajahnya ketika dia melihat ada sesuatu yang salah. Dia telah berjanji kepadanya bahwa dia bisa mengejarnya tetapi tidak berjanji untuk menjadi pacarnya. Tapi sekarang, Randy memeluknya dan ingin menciumnya lagi. Itu berjalan terlalu cepat. Randy juga menyadari bahwa dia terlalu cemas. Wanita di sampingnya adalah Putri Bramasta yang benar-benar baru. Randy pikir itu normal untuk menciumnya, tetapi dia sebenarnya tidak sedekat itu dengan Putri Bramasta yang baru. Itu sama untuknya, dan dia waspada terhadapnya. Randy terlalu bersemangat, dan tidak baik baginya untuk terburu-buru dalam hubungan mereka. Dia masih perlu meluangkan waktu sesuai dengan langkahnya. Namun, Randy sudah sangat senang mendapatkan hasil seperti itu hari ini. Dia memiliki kesempatan lain untuk mengejar Putri dan memiliki kesempatan untuk memilikinya lagi. Di masa depan, selama dia bekerja lebih keras, dia bisa membawa Putri kembali ke sisinya dan melindunginya di bawah sayapnya. Dalam perjalanan kembali, suasana hati Randy benar-benar berbeda dari saat dia akan pergi. Alisnya yang berbentuk pedang sedikit terangkat, dan bibir tipisnya yang seksi sedikit bengkok. Dapat dilihat bahwa dia bahagia tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Suasana hati Putri juga berbeda dari saat dia datang ke sini. Dia merasa seperti melayang, dan dia tidak percaya bahwa apa yang dia alami hari ini adalah benar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Randy bukan hanya papanya Putri kecil atau suami yang sedih yang telah kehilangan istrinya. Dia juga memiliki identitas yang menarik. Randy adalah kepala Sandiga Group. Belum lagi sikapnya yang keren, posisinya sebagai pemimpin Sandiga Group sudah cukup untuk membuat banyak wanita menceburkan diri ke dalam pelukannya. Alasan mengapa Randy memilihnya bukan karena betapa baiknya Putri, tetapi karena Putri memiliki nama yang sama dengan mendiang istrinya, dan penampilannya agak mirip. Setelah itu, Putri sangat menyesal menyetujui permintaan Randy. Tapi bagaimana caranya? Bisakah Putri mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengingkari kata-katanya? Putri diam-diam melirik Randy, yang mengemudi, dan melihat matanya tersenyum. Jika Putri mengatakan bahwa dia menyesalinya sekarang, akankah Randy tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melemparkannya keluar dari jendela mobil? Melihat tatapan Putri, Randy memperlambat langkahnya dan mengulurkan salah satu tangannya untuk meraih tangan Putri. Dia bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Tiba-tiba tangannya ditangkap, tubuhnya agak kaku, dan dia langsung lupa apa yang ingin dia katakan kepada Randy. Semua perhatiannya terfokus pada telapak tangannya. Telapak tangannya sangat panas dan jari-jarinya sangat kuat. Tangannya dipegang di telapak tangannya. Untuk beberapa alasan, Putri tidak ingin menarik kembali tangannya. Dan berkata, "Siapa yang merawat Putri kecil hari ini?" Putri tidak ingin mengatakan bahwa dia menyesal, tetapi dia harus menjawab pertanyaan Randy. Memikirkannya, dia memikirkan Putri kecil. Hari ini, hanya ada 2 dari kita di sini. Jangan sebut Putri kecil. Putri Bramasta telah berjanji untuk memberinya kesempatan. Putri kecil hanya akan membuat banyak masalah di samping, jadi dia tidak ingin menyebutkan nama Putri kecil. Mendengar kata-kata Randy, Putri sangat tidak bahagia. Dan berkata, "Putri kecil adalah anakmu. Istrimu berpikir untuk menyelamatkan nyawa kecilnya bahkan pada saat yang berbahaya. Kamu tidak bisa mengabaikan Putri kecil setelah memiliki kekasih baru." Jika Randy mengabaikan Putri kecil karena dia, Putri Bramasta tidak akan pernah menerimanya. Putri kecil sangat lucu. Putri Bramasta selalu berharap agar putri kecil tumbuh dengan sehat dan bahagia. Tidak ada yang bisa menyakiti putri kecil, termasuk papanya sendiri. Randy tercengang dan berkata, "Apakah kamu ingin membawa putri kecil bersama kita di setiap kencan kita nanti?" pikir Randy.
Tidak ada yang salah dengan membawa putri kecil di setiap kencan kita nanti, jawab Putri Bramasta. Lebih baik membawa putri kecil di setiap kencan. Dalam hati Putri Bramasta, dia berharap bertemu dengan putri kecil, dan bukan dengan papanya putri kecil. Putri akan menyetujui permintaan Randy, terutama karena putri kecil. Putri Bramasta tidak ingin Randy menikah dengan wanita lain. Dia khawatir wanita lain akan memperlakukan putri kecil sebagai anak tirinya. Randy hanya merasa bahwa sulit baginya untuk berduaan dengan putri. Namun, dia lupa bahwa putri lebih peduli pada putri kecil daripada dirinya. Sepertinya putri kecil masih bisa digunakan untuk membantu hubungannya dengan putri. Pikir Randy. Kring, kring, kring. Ponsel putri di tasnya tiba-tiba berdering, dan dia segera menarik kembali tangannya. Putri membuka tas dan mengeluarkan ponselnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.